Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku siswa-siswi kelas 10. Selamat bergabung dengan OSIS MPK SMA Negeri 3 Salatiga. Perkenalkan, nama saya Ibu Dr. Anda Siti Nurhandayani sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 3 Salatiga. Pada pengenalan lingkungan sekolah kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pelaksanaan tata krama dan tata tertib sekolah sebagai wujud disiplin. Dan nanti akan kami perkenalkan jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Salatiga. Yang pertama adalah tata krama. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan di mana manusia setempat dan berlaku dalam kurun waktu tertentu. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata yang berarti adat atau aturan dan krama yang berarti sopan santun, kelakuan atau perbuatan. Selain itu, ada sebutan untuk tata krama, yaitu etika yang telah menjadi bagian dalam hidup kita. Setelah selesai mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, diharapkan siswa dapat menerapkan tata krama berbicara, tata krama pergaulan, tata krama penampilan yang baik. Tata krama berbicara. Dalam sopan santun berbicara, erat kaitannya dengan 1. Siapa yang diajak berbicara, 2. Kalimat yang dipergunakan, 3. Di mana pembicaraan dilakukan, dan 4. Tata cara berbicara. Secara umum perlu diingat, dalam berbicara dengan seseorang perlu menghindari sikap sebagai berikut. 1. Memotong pembicaraan orang. 2. Berbicara tanpa memandang orang yang diajak berbicara. 3. Berbicara panjang lebar tanpa arah. Dan 4. Acuh tak acuh terhadap pembicaraan teman bicara. Yang kedua, tata krama pergaulan. Orang yang dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan adalah orang yang dapat menyesuaikan diri dengan tata krama yang berlaku. Dalam etika pergaulan antar manusia, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Siapa yang dia hadapi. 2. Di mana pergaulan itu berlangsung. Dan 3. Bagaimanakah cara bersikap. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, bagaimanakah kesan Anda tentang gambar ini? Tata krama penampilan. Kesan pertama bila kita berjumpa dengan seseorang ialah melihat penampilan. Penampilan memberi kesan langsung dalam penglihatan orang lain. Karena itu, penampilan sedapat mungkin diselaraskan dengan tata krama yang berlaku. Dalam etika penampilan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Antara lain, 1. Kesadaran, rapi, pantas, dan bersahaja. 2. Cara berpakaian yang disesuaikan dengan waktu dan tempat. Penerapan tata krama di berbagai lingkungan kehidupan. Bagaimanakah penerapan tata krama di lingkungan keluarga atau rumah, penerapan tata krama di lingkungan sekolah, dan penerapan tata krama di lingkungan masyarakat. Pentingnya tata krama dalam kehidupan sehari-hari.
Hubungan antar manusia dilandasi oleh rasa saling menghormati, saling menghargai, dan tenggang rasa. Manusia adalah makhluk sosial yang dalam mempertahankan kelangsungan hidup harus berhubungan dengan manusia yang lainnya. Untuk menciptakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, diperlukan tata cara berhubungan dengan yang diatur dalam tata krama pergaulan. Tata krama merupakan perwujudan manusia yang mempunyai martabat dan derajat yang tinggi. Akhirnya, diharapkan dengan kita semua dapat mengembangkan lebih lanjut apa yang sudah diperoleh dengan mempelajari tata krama yang berlaku di lingkungan kehidupan kita. Materi selanjutnya adalah tentang disiplin. Disiplin merupakan suatu bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Tata tertib merupakan suatu peraturan yang digunakan untuk mengatur perilaku. Manfaat tata tertib sekolah. 1. Melatih kedisiplinan siswa. 2. Menghapus kesenjangan status sosial ekonomi orang tua. 3. Menanamkan sikap sopan santun. 4. Menumbuhkan sikap bertanggung jawab. Dan 5. Menghindari terjadinya benturan antar masyarakat. Dengan terbiasanya siswa melaksanakan disiplin, diharapkan setelah menyelesaikan pendidikannya, siswa terbiasa dan terlatih untuk mentaati peraturan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, maupun negara. Berikutnya, anak-anakku, akan kami sampaikan apa itu janji siswa SMA Negeri 3 Salatiga. Janji siswa SMA Negeri 3 Salatiga. Kami siswa-siswi SMA Negeri 3 Salatiga berjanji. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Patuh serta taat kepada guru dan orang tua. 5. Saling menghormati dan menghargai seluruh teman. 6. Disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. 7. Menjaga kerapian dan kesopanan dalam berpakaian, serta sopan santun dalam setiap ucapan dan perbuatan. 8. Menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. 9. Belajar dengan tekun serta bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. 10. Menjaga nama baik keluarga besar SMA Negeri 3 Salatiga. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, akan kami kenalkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Salatiga. Kegiatan ekstrakurikuler yang pertama adalah pramuka. Berikutnya ada kegiatan ekstrakurikuler Olimpiade Sains. Berikutnya ada ekstrakurikuler dance. Dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler majalah dinding atau mading. Ada ekstrakurikuler anggar. Berikutnya ekstrakurikuler rebana. Ekstrakurikuler palang merah remaja. Ekstrakurikuler futsal. Ada ekstrakurikuler paskibra, ekstrakurikuler karya ilmiah remaja atau KIR, ekstrakurikuler
jaga bumi, ada ekstrakurikuler pencak silat, dilanjutkan dengan ekstrakurikuler karate, ada ekstrakurikuler seni tari, ekstrakurikuler paduan suara, ekstrakurikuler karawitan, ekstrakurikuler baca tulis Al-Quran, ekstrakurikuler basket, ekstrakurikuler English Club, dan yang berikutnya adalah ekstrakurikuler jurnalistik. Itulah jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Salatiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.